Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diva Carina Duana dengan NIM 123101101. Di sini saya pemateri pertama dari kelompok 8 yang akan menjelaskan mengenai mean, median, modus, dan juga diagram batang. Nah, jangan lupa tonton sampai habis ya. Bye-bye. Baik teman-teman, yang pertama kita mulai dulu dari pengertian mean, median, modus, dan juga diagram batang. Mean itu berarti rata-rata dalam suatu nilai. Lambangnya seperti ini. Artinya rata-rata. Kemudian selanjutnya median. Median itu adalah nilai tengah dalam suatu data. Dilambangkan seperti ini yang berarti nilai tengah. Dan yang selanjutnya adalah modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul kemudian dilambangkan seperti ini dalam operasi statistik. Nah, kemudian dalam statistik juga ada beberapa lambang seperti N. N itu berarti jumlah dari nilainya. Kemudian frekuensi adalah banyak dari nilainya. Banyaknya nilainya. Kemudian diagram batang. Diagram batang itu adalah suatu bentuk penyajian suatu nilai menggunakan batang-batang yang datar dan tegak, begitu. Nah, untuk penjelasan lebih jelasnya, kita akan masuk pada penjelasannya masing-masing. Kita mulai dengan membahas min terlebih dahulu. Dalam menghitung min, ada rumusnya yaitu jumlah data atau N dibagi dengan banyaknya data atau frekuensi. Nah, kemudian kita masuk pada soal pertama yaitu jumlah buku yang dipinjam dari perpustakaan di setiap hari selama 4 hari adalah 36, 44, 28, 32. Kemudian hitunglah rata-rata buku yang dipinjam per harinya. Berarti jumlah buku adalah jumlah datanya yaitu N, yaitu adalah 36, 44, 28, dan 32. Dan yang selanjutnya adalah banyaknya data, yaitu frekuensinya selama 4 hari. Nah, kemudian yang dipertanyakan adalah min atau rata-ratanya. Kita masukkan dulu rumusnya yaitu jumlah data dibagi banyaknya data. Artinya semua data ini kita jumlahkan dulu. Begini. 36 ditambah 44 ditambah 28 ditambah 32. Oke. Kemudian dibagi dengan banyaknya data. Kita bagi dengan banyaknya data yaitu 4. Nah, kemudian kita jumlahkan dulu. 36 ditambah 44 ditambah 28 ditambah 32 itu hasilnya adalah 140 dibagi 4. Hasilnya 35. Nah, jadi rata-rata buku yang dipinjam per harinya di perpustakaan selama 4 hari adalah 35 buku. Begitu. Kita lanjut pada soal min berikutnya. Soal berikutnya adalah seorang penjual buah mencatat keuntungan hariannya selama 7 hari, yaitu yang pertama 24.000, 30.000, 28.000, 35.000, kemudian 21.000, dan kemudian 42.000, dan yang terakhir adalah 28.000. Berapakah rata-rata keuntungan harian penjual tersebut? Jadi, jumlah datanya adalah keuntungan yang didapatkan oleh si penjual selama 7 hari, yaitu yang pertama 24.000, 30.000, 28.000, 35.000, 21.000, 42.000, dan yang terakhir adalah 28.000. Dan banyak datanya atau frekuensinya adalah selama 7 hari. 7 ini adalah frekuensi ya. Kemudian yang ditanya adalah min atau rata-ratanya. Kita jawab. Min atau rata-rata sama dengan jumlah data. Berarti kita jumlahkan dulu. 24 ditambah 30 ditambah 28, kemudian ditambah 35, kemudian ditambah
21, dan kemudian ditambah 42, kemudian ditambah yang terakhir 28. Kemudian dibagi dengan frekuensi atau banyaknya data. Kita garis. Frekuensi atau banyaknya data adalah 7 hari. 7. Berarti kita jumlahkan dulu. 24 ditambah 30. Ya, 24 ditambah 30 ditambah 28 ditambah 35 ditambah 21 kemudian ditambah 42 dan ditambah 28 hasilnya adalah 208. Nah, kemudian kita bagikan dengan frekuensinya yaitu 7. 208 dibagi 7 hasilnya adalah 32. Nah, jadi 32 ini adalah rata-rata atau mean keuntungan penjual tersebut dalam 7 hari. Baik, soal berikutnya. Nilai ulangan matematika dari 8 siswa adalah 75, 80, 85, 70, 90, 78, 82, dan 88. Hitunglah rata-rata nilai ulangan siswa tersebut. Jadi, jumlah data atau N itu adalah 75, 80, 85, 70, 90, 78, 82, dan 88. Dan frekuensi atau banyaknya data yaitu 8 siswa. Kemudian kita hitung rata-ratanya. Rata-rata sama dengan jumlah data, kita jumlahkan dulu seluruh datanya, 75 ditambah 80 ditambah 85, kemudian ditambah 70 dan ditambah 90, kemudian ditambah 78 dan ditambah 82 ditambah 88. Ini 8 ya, oke. Kemudian dibagi dengan banyaknya data atau frekuensinya. Nah, frekuensinya itu adalah 8 siswa. Jadi kita tulis di sini 8. Jadi kita jumlahkan dulu. 75 ditambah 80 ditambah 85 ditambah 70 ditambah 90 ditambah 78 ditambah 80 ditambah 88. Hasilnya adalah 648. Kemudian dibagi dengan frekuensi yaitu 8. Hasilnya sama dengan 81. Jadi rata-rata nilai ulangan 8 siswa tersebut adalah 81. Nah, oke, kita masuk pada soal berikutnya. Soal berikutnya, berat badan 6 bayi yang baru lahir adalah 3 kg, 2 kg, 4 kg, 3 kg, 3 kg, dan 3 kg. Hitunglah rata-rata berat badan bayi tersebut. Nah, jumlah datanya yaitu 3 kg, 2 kg, 4 kg, 3 kg, 3 kg, dan 3 kg. Kemudian frekuensi atau banyaknya datanya adalah 6 bayi. Kemudian yang ditanya adalah rata-ratanya, yaitu atau kita sebut sebagai mean. Rata-rata sama dengan jumlah data. Kita jumlahkan dulu 3 ditambah 2, kemudian ditambah 4, kemudian ditambah 3, tambah 3, tambah 3. Kemudian dibagi dengan frekuensi yaitu 6. Kemudian kita jumlahkan 3 tambah 2, tambah 4, tambah 3, tambah 3, tambah 3 sama dengan 18. Kemudian 18 dibagi dengan 6 yaitu hasilnya sama dengan 3 kg. Nah, begini. Jadi, rata-rata dari berat badan ke-6 bayi yang baru lahir itu adalah 3 kg. Kita masuk pada soal yang terakhir. Kemudian kita masuk pada soal berikutnya yaitu tinggi badan 10 siswa dalam satuan cm adalah 160, 165, 158, 162, 170, 165, 155, 160, 165, 160. Kemudian tentukan rata-rata atau mean dari tinggi siswa tersebut. Nah, jadi jumlah datanya itu adalah tinggi siswanya yaitu 160, 165, 158, 162, 170, 165, 158, 162, 170, 165, 155, 160, 165, dan 160. Kemudian frekuensi atau banyaknya data itu adalah 10 siswa. Dan yang ditanya adalah mean atau rata-ratanya. Kemudian mean sama dengan
dan yang lainnya kita jumlahkan terlebih dahulu. 160 ditambah 165 ditambah 158, kemudian ditambah 162, kemudian ditambah 170 ditambah 165 ditambah 158, kemudian ditambah 162 ditambah 170 ditambah 165, kemudian ditambah 155, kemudian ditambah 160, dan kemudian ditambah 165 ditambah 160, kemudian dibagi dengan banyaknya frekuensi, yaitu 10. Oke, 10 sama dengan hasilnya, yaitu semua ini dijumlahkan, hasilnya yaitu 1620 dibagi 10 berdasarkan frekuensinya. Jadi hasilnya adalah 162. Jadi rata-rata dari tinggi siswa itu adalah 162. Kita masuk pada soal berikutnya. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan mengenai median atau nilai tengah. Nah, dalam median ada dua jenis rumus. Yang pertama rumus untuk data genap dan rumus untuk data ganjil. Nah, kemudian kita langsung masuk saja pada soalnya ya. Diketahui nilai ulangan matematika 8 siswa adalah 75, 82, 68, 90, dan 77, 85, 79, dan juga 88. Jadi jumlah datanya itu adalah 75, 82, 68, 60, 77, 85, 79, dan 88. Dan banyaknya data yaitu 8 siswa. Kita perlu melihat data ini genap atau ganjil, kita harus melihat dari frekuensinya, yaitu 8 siswa, artinya dari data genap. Oke, data genap. Kemudian yang ditanya adalah mediannya atau nilai tengahnya. Nah, jadi kita jawab median sama dengan, karena ini merupakan data genap, n plus n. Itu artinya dua nilai di tengah data, itu begitu. Jadi kita urutkan dulu datanya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Itu kita lihat dulu yang paling kecil di sini yang mana? 68. Oke, kita tulis 68. Hanya ada satu, tulis 68. Kemudian selanjutnya 75. Hanya ada satu. Selanjutnya kita cari lagi yaitu 77. Kita urutkan dulu dari yang terkecil hingga ke terbesar. Kemudian selanjutnya yaitu 79, hanya ada satu. Kemudian habis 79, yang paling besar selanjutnya adalah 82, hanya ada satu. 42, kemudian 85. Kemudian 85. Dan yang kita cari lagi habis 85, yang lebih besar adalah 88. Kemudian selanjutnya yang lebih besar dari 88 adalah 90. Yang lebih besar dari 90 tidak ada. Jadi apakah kita pastikan dulu apakah nilai-nilai ini sudah sebanyak frekuensinya, yaitu 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Oke, berarti ini sudah lengkap semua ya. Jadi kita ambil nilai tengahnya, yaitu dua angka yang ada di tengahnya. Dua angka yang ada di tengah ini. Seperti rumusnya n plus n. Jadi kita cari dua angka di tengahnya. 8, berarti dua angka di tengahnya adalah 79 dan ya 78 dan 79 dan 82. Jadi nilai tengahnya adalah 79 dan 82. Kemudian kita sudah menemukan angka di tengah-tengahnya. Kemudian sama dengan 79 ditambah 82 per 2
sesuai rumusnya sama dengan 161 per 2 sama dengan 80,5. Nah, jadi nilai tengahnya itu adalah 80,5. Kita lanjut pada soal berikutnya. Baik, kita masuk pada soal berikutnya, yaitu diketahui tinggi badan 10 siswa dalam cm yaitu 155 cm, 162 cm, 148 cm, kemudian 170 cm, 158 cm, 165 cm, 150 cm, 168 cm, 160 cm, dan yang terakhir 157 cm. Nah, ini adalah jumlah datanya. Kemudian frekuensinya yaitu 10 siswa, yang artinya ini merupakan data genap. Nah, kemudian kita masuk pada tahap selanjutnya, yaitu mengurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, ini sudah saya urutkan. Nilai-nilai ini kita urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, ini hasilnya 148, 152, 155, 157, 158, 160, 162, 165, 168, dan 170. Kemudian kita cari angka di tengah-tengah semua nilai ini. Kan ada 10 nilai. Kita ambil dua angkanya. Jadi dia berada di antara, kalau 10 kan 10 dibagi 5. Jadi dua angka di antara, berarti sebelah kanannya 4 dan sebelah kirinya 4. Kita hitung 1 2 3 4. Kita garis, kemudian kita hitung lagi sebelah kanannya 1 2 3 4. Oke. Berarti angka tengah dalam nilainya itu 158 dan 160. Kemudian kita jumlahkan sesuai dengan rumus. 158 ditambah 160 per 2 sama dengan hasilnya 158 ditambah 160 itu hasilnya 318. Kemudian dibagi 2 yang hasilnya adalah 159. Oke, jadi nilai tengahnya itu adalah 159. Kita masuk pada soal berikutnya. Soal berikutnya yaitu jumlah buku yang dibaca 7 siswa dalam sebulan adalah 12, 8, 15, 10, 6, 14, dan 9. Nah, kemudian kita ulang dulu. Jumlah datanya berarti 12, 8, 15, 10, 6, 14, dan 9. Kemudian frekuensinya itu adalah 7 atau 7 siswa begitu. Kemudian kita turunkan dulu, kita urutkan nilai yang terkecil hingga yang terbesar seperti ini. 6, 8, 10, 9. Terbalik, maaf ya, terbalik. Ini 9, 10, 12, 14, dan 15. Dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian kita cari nilai tengahnya itu, angka tengahnya itu ada di mana? Kita tentukan dulu, ini merupakan data genap atau data ganjil. Karena ini frekuensinya ada 7, berarti ini merupakan data ganjil. Nah, kalau misalnya ini data ganjil, tidak perlu mencari rumus seperti rumus genap ini, dijumlahkan atau yang lain-lainnya. Jadi kita cukup mencari nilai di tengah-tengahnya. Nah, 7 berarti nilai di tengahnya itu adalah 3 di kiri dan 3 di kanan. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3 garis. 1, 2, 3 garis. Jadi nilai tengahnya itu adalah 10. Itu kalau data ganjil. Tidak perlu dijumlahkan lagi. Cukup mencari nilai yang tepat berada di tengah-tengahnya. Seperti itu. Kita masuk kepada data berikutnya. Baik, soal berikutnya. Diketahui berat badan 6 anak dalam satuan kilogram itu adalah 45, 52, 38, 48, 41, dan 55. Jadi jumlah datanya itu adalah 45, 52, 38, 48, 41, dan 55. Dan frekuensi atau banyaknya data itu adalah 6 anak. 6 berarti ini merupakan data genap. Ya, ini merupakan data genap. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita mengurutkan seluruh nilai-nilai ini atau jumlah data ini. Kita urutkan dari yang terkecil hingga ke yang terbesar. Seperti ini, 38, 41, 45, 48, 52, dan 55. Kemudian kita cari lagi nilai di tengah-tengahnya karena ini merupakan data genap, ada 6 data ini. Jadi kita cari di tengahnya. 6 dibagi 2 itu adalah 3, kemudian dikurang 1 artinya 2. Jadi harus ada dua angka di sebelah kiri dan
dua nilai di sebelah kiri dan dua nilai di sebelah kanan. Jadi kita hitung 1, 2, kita garis, 1, 2 di kiri kita garis. Jadi nilai tengahnya adalah 45 dan 48. Nah, begitu. Kita tambah sesuai rumus 45 tambah 48 per 2 sama dengan 45 tambah 48 hasilnya 93 dibagi 2. Oke, hasilnya sama dengan 46,5. Oke, jadi median atau nilai tengahnya itu adalah 46,5. Kita masuk pada soal berikutnya. Baik, contoh soal median yang terakhir yaitu diketahui skor permainan 9 pemain basket adalah 24, 18, 30, 15, 27, 21, 33, 12, dan 25. Nah, ini adalah jumlah datanya yaitu skor dari permainan mereka 24, 18, 30, 15, 27, 21, 33, 12, dan 25. Dan frekuensinya adalah jumlah pemainnya tadi adalah 9 pemain. Itu adalah jumlah frekuensinya. Ini frekuensinya adalah 9, berarti data ini merupakan data ganjil. Oke, data ganjil. Kemudian selanjutnya kita turunkan dulu angkanya, kita turunkan dari yang terkecil hingga ke terbesar yaitu 12, 15, 18, 21, 25, 24, 27, 30, dan 33 seperti itu. Kemudian karena ini merupakan data ganjil, kita tidak perlu menjumlahkannya dan lain segala macam. Kita cukup mengambil nilai yang ada di tengahnya. 9, berarti nilai di tengahnya yaitu ada 4 angka di kiri, 4 dan 4 angka di sebelah kanan. Jadi 1, 2, 3, 4 kita garis. 1, 2, 1 dari kanan yang 1, 2, 3, 4 kita garis di sini. Maaf, kita hitung ulang. 1, 2, 3, 4 kita garis di sini. Kemudian dari sebelah kiri 1, 2, 3, 4 kita garis di sini. Jadi median atau nilai tengahnya itu adalah 25 seperti ini. Mediannya adalah 25. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai modus. Nah, diketahui bahwasannya nilai ulangan bahasa Indonesia siswa itu adalah 85, 78, 85, 92, 78, 85, 90, 88, 78, 92, dan 85 juga 92. Nah, dari jumlah data ini, nilai-nilai ini kita urutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Kita mulai dari yang terkecil 78. 78 ini ada 3, jadi tulis 78, 78, 78. Kemudian selanjutnya yang lebih besar dari 78 itu apa? Yaitu kita cari 79 tidak ada, 80 tidak ada, kita cari 81 tidak ada, 82 tidak ada, 83 tidak ada, 84 tidak ada, 85. Oke, 85. Kita hitung 85 ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Jadi kita tulis 85 ada 4 dan seterusnya hingga ke nilai tertinggi. Kemudian modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Kita cari di antara pengurutan kita ini nilai mana yang paling banyak muncul. 78, 85, 88, 90, 92 atau berapa? Begitu. Nah, 78 ada 3, 85 ada 4, 88 ada 1, 90 ada 1, 92 ada 3. Jadi, modusnya adalah atau nilai yang paling sering muncul adalah 85. Begitu cara menentukan modus. Selanjutnya kita masuk pada soal berikut. Diketahui penjualan sepatu di toko selama 12 hari itu adalah terjual sebanyak 15, 18, 20, 15, 22, 18, 15, 20, 25, 18, 15, dan 20. Seperti tadi, tahap selanjutnya adalah kita mengurutkan nilai ini dari yang tertinggi, dari yang terkecil hingga ke yang tertinggi. Kita cari yang terkecil yaitu 15. Kita hitung 15 ada berapa dalam nilai data ini. 1, 2, 3, 4. Nanti kita tulis 15 ada 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian selanjutnya sama seperti tadi kita urutkan hingga ke nilai yang paling tinggi yaitu 25. Kemudian cara menentukan modusnya adalah nilai yang paling sering muncul. Kita hitung 15 ada 4, 18 ada 3, 20 ada 3, 22 ada 1, 25 ada 1. Jadi
nilai modus itu adalah nilai yang paling sering muncul, yang artinya 15 adalah modusnya. Kemudian kita masuk pada soal berikutnya lagi. Diketahui berdasarkan hasil penelitian, tinggi para tomat adalah 35 cm, 42 cm, 38 cm, 35 cm, 40 cm, 38 cm, 35 cm, 42 cm, 35 cm, 40 cm, 38 cm, 35 cm, dan 42 cm. Kita urutkan dari nilai yang terkecil hingga nilai yang terbesar. Kita hitung 35 yang terkecil, jadi kita hitung 35 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kita tulis ada 5, 35. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian seterusnya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian kita hitung nilai yang paling banyak muncul adalah nilai 35 ada 5, 38 ada 3, 40 ada 2, 42 ada 3. Jadi nilai yang paling sering muncul yaitu 35. Jadi modusnya itu adalah 35. Kita masuk pada soal berikutnya. Baik, soal modus selanjutnya yaitu diketahui jumlah gol yang dicetak para pemain sepak bola dalam 10 pertandingan yaitu adalah 2, 1, 3, 2, 0, 2, 1, 3, 2, 1. Oke, kemudian kita urutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Ini 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, dan 3, 3. Kemudian modus itu kan adalah nilai yang paling sering muncul. Jadi kita tentukan nilai yang paling sering muncul adalah 0, 1, 3. 1-nya 3, 2-nya 4, dan 3-nya 2. Jadi nilai yang paling sering muncul adalah 2. Modusnya adalah 2. Oke, kita masuk pada soal berikutnya. Diketahui jarak tempuh antara rumah dan sekolah setiap siswa dalam satu kelas adalah 25, 30, 20, 25, 35, 20, 30, 25, 20, 30, 25, 20, 35, 20 dalam hitungan menit. Oke, begitu. Kemudian kita urutkan 20, 20, 20 kita urutkan dari yang terkecil hingga ke yang terbesar, begitu. Kemudian baru kita cari nilai yang mana yang paling sering muncul. 20 ada 1, 2, 3, 4. Kemudian 25 ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 30 ada 1, 2, 3. Kemudian 35 ada 1, 2. Nah, nilai paling banyak muncul itu adalah 25 sebanyak 5 kali. Jadi modusnya itu adalah 25. Baik, kita masuk pada pembahasan selanjutnya, oke? Nah, yang berikutnya itu adalah diagram batang. Diagram batang itu merupakan bentuk penyajian suatu data menggunakan batang-batang. Nah, batang itu ini yang disebut batang. Nah, ini batang. Bisa berbentuk vertikal, horizontal, dan lain segala macam. Nah, kemudian dari data tersebut diketahui bahwasannya penjualan selama 1 minggu itu pada hari Senin 5 apel, pada hari Selasa 3 apel, pada hari Rabu 6 apel, pada hari Kamis 7 apel, dan pada hari Jumat 5 apel, pada hari Sabtu itu 2 apel, dan pada hari Minggu itu adalah 3 apel. Nah, jadi di bawah ini merupakan frekuensi atau banyaknya data. Kemudian di bagian sini yang naik ke atas ini merupakan N atau jumlah nilai. Begitu. Dan batang-batang ini menunjukkan tingkat banyak atau besarnya nilai tersebut. Nah, misalnya pada hari Senin 5 apel, berarti batangnya naik hingga ke angka 5, itu jumlah nilainya begitu. Kemudian pada hari Selasa itu ada 3 apel, jadi dia naik hingga ke angka 3. Kemudian yang selanjutnya itu hari Rabu. Hari Rabu itu terjual sebanyak 6 apel, jadi batang ini naik hingga ke angka 6 begini. Nah, selanjutnya pada hari Kamis itu terjual 7 apel. Berarti batangnya ini naik hingga ke angka 7 begitu. Kemudian pada hari Jumat itu terjual 5 apel. Jadi naik hingga ke angka 5 dan begitu seterusnya hingga
memenuhi semua frekuensinya begitu.